Terkadang musibah yang diberikan oleh Allah kepada seorang adalah untuk mengangkat derajatnya di surga. Jadi fungsi dari musibah adalah mengangkat derajat seorang di surga. Karena terkadang orang itu punya pahala yang pas-pasan. Pahala sholatnya juga nggak terlalu istimewa, pahala zakatnya nggak terlalu istimewa, pahala puasanya juga biasa-biasa aja, pahala haji juga biasa-biasa aja, gitu ya. Artinya pahala-pahala amal dia mungkin biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu istimewa. Tapi Allah sayang sama dia. Allah pingin angkat derajatnya. Caranya gimana? Allah kasihlah dia apa? Musibah. Dikasih sama Allah musibah. Kenapa? Otomatis musibah tadi mengangkat derajatnya dan menambah pahala amalnya yang selama ini cuma pas-pasan. Itu cara Allah. Ya. Di dalam hadis yang dinilai hasan oleh para ahli hadis seperti Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah fama yablughuha bi'amalin fama yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah hatta yuballighahu iyyaha." Artinya, kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang benar-benar memiliki kedudukan di sisi Allah, namun Allah tidak bisa mengangkat dia kepada kedudukan tersebut dengan amal solehnya. Artinya amal solehnya biasa-biasa aja pahalanya. Sementara Allah ingin angkat kedudukan dia di surga. Maka gimana caranya? Maka Allah lantas memberinya ujian. Ya, ujian dengan perkara yang tidak dia sukai. Hingga Allah menyampaikan dia di kedudukan derajat yang tinggi tersebut. Jadi ternyata orang derajatnya tinggi di surga tidak melulu, tidak semata-mata karena faktor amal. Terkadang karena faktor musibah. Ya, karena faktor musibah. Sehingga di sini membuat kita tenang. Semoga dengan kita diberi musibah, tanda Allah sayang kepada kita. Dan Allah ingin mengangkat derajat kita. Tapi ingat ya, saya ingatkan, boleh kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan itu tanda kasih sayang Allah. Tapi kita juga jangan terlalu pede. Ini hal yang salah, saya ingatkan. Biasanya sebagian orang itu kalau dia mendapatkan ujian, dia akan bilang apa? Nih Allah sayang sama saya, makanya saya diuji. Giliran orang lain mendapatkan ujian, dia bilang apa? Tuh dosa-dosanya banyak tuh, jadi makanya kena musibah. Kepada sama muslim maksudnya. Ini benar nggak? Salah. Nggak boleh kepedean gitu dong. Justru dibalik. Kalau kita kena musibah, perlu kita suudzon kepada diri kita. Karena kalau terlalu husnudzon, kita jadi apa? Sombong nantinya. Sombong. Makanya ketika kita kena musibah, coba kita perlu mengedepankan sisi suudzon juga. Supaya kita apa? Sadar bahwa kita banyak dosanya. Jangan terlalu kepedean. Begitu orang lain terkena musibah, dahulukan apa? Husnudzon. Karena ini orang lain, kita nggak tahu orang lain. Kita taunya diri kita. Ketika ada orang lain, saudara kita sama muslim kena musibah, kita husnudzon. Semoga musibah itu menghapuskan dosa-dosa mereka, ya. Itu. Jadi nggak usah berpikir apa? Oh, ini karena dosa-dosa mereka. Enggak. Tapi itu cara Allah. Mungkin Allah sayang kepada mereka. Jadi begitu. Ini yang benar ya. Jadi kita mendahulukan apa? Husnudzon ketika berkaitan dengan orang lain, ya. Tapi suudzon ketika berkaitan dengan diri kita. Tapi berharap boleh. Boleh kita berharap ya, bahwa makin berat ujian itu boleh kita berharap kepada Allah semoga itu jadi penggugur dosa dan meninggikan derajatnya di sorga kelak.